Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Sajat, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hukum adat. Dan video ini saya publikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Zezen Zainal Muttaqin. Baik, sebagai pembuka perlu diketahui bahwa di Indonesia itu ada tiga sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Yang pertama itu hukum barat, yang kedua hukum Islam, dan yang ketiga hukum adat. Nah, yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hukum yang ketiga, yakni hukum adat. Baik, dalam pembahasan kali ini saya membagi topik kepada 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pengertian hukum adat, yang ketiga unsur-unsur hukum adat, dan yang keempat karakteristik hukum adat. Baik, sebagai pendahuluan bahwa Van Apeldoorn, seorang Perdana Menteri dan politikus asal Belanda, mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan hukum paling purba di Indonesia dan bahkan bisa jadi di dunia. Beliau mengatakan dalam bukunya yaitu tentang hukum adat, ratusan tahun sebelum Belanda datang, masyarakat Indonesia telah memiliki aturan hidup yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di wilayah masing-masing yang disebut hukum adat. Jadi sebelum adanya undang-undang, konstitusi, hukum pidana, hukum perdata yang dibawa oleh Belanda ketika masa kolonialisme, masyarakat Indonesia telah memiliki aturan sendiri yang terjadi secara natural, tidak dibentuk oleh pemimpin, tidak dibentuk oleh penjajahan Belanda, tetapi terbentuk secara natural, secara alami seperti itu. Dan eksistensi hukum adat ini secara resmi diakui oleh negara. Nah, apa bukti bahwa hukum adat itu diakui oleh negara? Ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat 2. Yakni negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Nah, meskipun hukum adat ini tidak tertulis secara yuridis, hukum ini juga diakui karena dia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekarang kita mengupas esensi dan substansi dari hukum adat. Hukum adat terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu hukum dan yang kedua itu adat. Hukum seperti yang kita ketahui selama ini bahwa ia merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat yang disahkan oleh pemerintah. Untuk apa hukum dibuat? Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan atau mengatur pola hidup masyarakat di suatu wilayah. Itu adalah tujuan hukum. Nah, kemudian adat. Apa itu adat? Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dari abad ke abad. Adat merupakan himpunan kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, adat ini masih bersifat umum. Ada yang berupa ritual dan juga berupa aturan. Adat yang kita jalankan sekarang merupakan adat yang telah ada beratus-ratus tahun dulu sebelum kita lahir tentunya. Bahkan dikatakan tadi di awal sebelum masa kolonialisme Belanda menjajah Indonesia, hukum adat telah ada meskipun belum tertulis, kan tetapi dia telah menjadi kaidah dan aturan tersendiri yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Jadi setelah kita mengetahui apa itu hukum dan adat, kemudian apa yang dimaksud dengan hukum adat? Hukum adat berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan adat recht.
Adat itu adat, recht itu hukum. Jadi hukum adat dalam bahasa Belanda disebut adat recht. Ini digunakan pertama kali oleh Snoek Horgen. Ini merupakan politikus Belanda, sama seperti Van Vollenhoven tadi di awal. Nah, akan tetapi ini masih bersifat umum, masih kulit luar. Kemudian baru dikembangkan menjadi satu disiplin ilmu oleh Cornelis van Vollenhoven yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Hukum Adat. Nah, Cornelis van Vollenhoven ini juga merupakan orang pertama yang mencetuskan bahwa ada satu lagi hukum yang bisa dipakai dalam suatu negara, bisa dipakai oleh pemerintah, diterapkan untuk masyarakat, yakni hukum adat. Baik, jadi hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam undang-undang selain konstitusi, yang meliputi peraturan hidup yang ditaati, yang didukung dan diakui oleh masyarakat bahwa ia memiliki kekuatan hukum. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara adat dan hukum adat. Tidak semua adat itu merupakan hukum adat. Tidak semua adat dijadikan hukum. Ada sebagian yang hanya berupa adat, seperti ritual-ritual, dan juga ada yang bertransformasi menjadi hukum. Apa itu? Yakni adat yang memiliki kekuatan hukum. Nah, biasanya adat yang seperti ini memiliki sanksi, karena dia kuat, dia disertai dengan sanksi bagi orang yang tidak menaatinya. Kenapa? Karena masyarakat menganggap bahwa adat itu yang dipilih memiliki kekuatan hukum, yang kemudian membedakan hukum adat dan adat biasa. Dan di Indonesia sendiri, hukum adat merupakan hukum tertua yang dipakai mendahului hukum Barat dan hukum Islam. Ini merupakan pendapat Muhammad Husno. Jadi hukum adat itu lebih tua, lebih purba daripada hukum Barat yang dibawa oleh Belanda, KUHP, KUHPER, dan hukum Islam. Meskipun ini tidak tertulis, akan tetapi telah menjadi pola hidup tersendiri, aturan atau pedoman yang dipakai oleh masyarakat setempat sebagai hukum resmi yang berlaku. Baik, selanjutnya sumber hukum adat. Nah, sebenarnya dari mana sih hukum adat itu datang? Dari mana sih hukum adat itu lahir? Dari mana kita mencari bahwa hukum adat itu memang benar-benar ada gitu? Dan yang pertama, sumber hukum adat adalah adat istiadat itu sendiri dan kebudayaan tradisional. Jadi adat istiadat dan kebudayaan tradisional yang diterapkan oleh nenek moyang kita dahulu dari sebelum penjajahan, dikatakan tadi di awal, merupakan sumber hukum adat yang masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, ada pepatah adat yang dicetuskan oleh pemimpin suku misalkan, atau para pujangga-pujangga yang dianggap berkompeten dan memiliki hak otoritas di antara masyarakat yang lain. Yang ketiga, sama seperti hukum biasanya, ada jurisprudensi, yakni suatu keputusan hakim dan bisa juga kepala suku di suatu wilayah atau masyarakat di dalam suatu bangsa yang keputusannya itu diambil sebagai sumber hukum adat. Ketika ada permasalahan yang kemudian hukumnya itu tidak ditemukan di undang-undang, di peraturan-peraturan tertulis yang lain, maka jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu itu dipakai untuk menyelesaikan hukum yang baru, dengan ketentuan bahwa masalah yang ada atau problem delik yang dialami oleh masyarakat itu sama dengan delik yang dialami oleh masyarakat terdahulu, yang dialami oleh hakim dalam membuat keputusan. Yang keempat, ada kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja. Kurang lebih ini sama seperti poin nomor 3. Yang nomor 3 itu dikeluarkan oleh hakim, sementara yang keempat itu dikeluarkan oleh raja. Yang kelima ada doktrin, yang keenam ada hasil riset tentang hukum adat. Jadi penelitian ilmiah, karya ilmiah yang membahas tentang hukum adat itu bisa menjadi sumber hukum adat di Indonesia. Dan yang terakhir ada nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Jadi selain berbentuk teks mungkin, selain berbentuk pepatah, selain berbentuk keputusan dari hakim-hakim terdahulu,
ada nilai moralitas juga yang bisa menjadi sumber hukum adat di Indonesia. Kemudian lanjut ke pembahasan yang keempat dan yang terakhir, karakteristik hukum adat. Nah, karakteristik hukum adat sebenarnya sangat banyak, namun saya simpulkan setidaknya ada 5 secara garis besar. Yang pertama itu adanya tingkah laku yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Nah, adat istiadat itu sendiri pasti timbul karena kebiasaan masyarakat atau hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Nah, karena ini merupakan peristiwa atau perilaku yang diulang-ulang oleh masyarakat, maka kemudian ini diambil sebagai hukum, dijadikan sebagai hukum karena itu masyarakat menerima, masyarakat itu melakukan secara terus-menerus. Terus yang kedua adalah memiliki sanksi hukum yang ditujukan bagi siapa yang tidak menaatinya. Nah, ada sanksi hukumnya juga seperti hukum-hukum yang tertulis, hukum-hukum tertulis lain, bahwa memang ada sanksi hukum yang tidak ditujukan yang ditujukan bagi siapa yang melanggarnya. Dan ini bermacam-macam, ada pengasingan dan hukuman ringan dan lain-lain, itu kurang lebih sama dengan hukuman atau sanksi pada hukum tertulis. Yang ketiga adalah ditaati masyarakat hukum adat. Nah, ini juga yang merupakan karakteristik hukum adat, bahwa ini ditaati dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat itu mengakui bahwa ini sah dijadikan sebagai hukum adat, dijadikan sebagai pedoman hidup yang mengatur mereka selain dari hukum-hukum yang tertulis, konstitusi dan undang-undang yang lain. Jadi selain itu, selain yang tertulis, bahwa mereka mengakui adanya yang tidak tertulis, namun dia dikukuhkan oleh masyarakat setempat menjadi suatu hukum. Kemudian poin nomor 4 adalah terdapat keputusan dari kepala adat setempat. Ya, seperti materi yang sempat saya singgung sebelumnya, bahwa ada persetujuan antara masyarakat dan pemimpin atau kepala adat setempat. Kemudian ini dijadikan sebagai hukum yang kemudian disepakati oleh masyarakat. Jadi selain masyarakat juga harus disepakati oleh kepala adat setempat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang. Baik, seperti itu mungkin sedikit tentang hukum adat. Dan sebagai penutup, ada quotes, ada kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara yang masih berhubungan dengan hukum adat. Beliau mengatakan bahwa hormatilah segala adat istiadat yang kuat dan sehat yang terdapat di daerah-daerah yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Jadi segala adat istiadat, segala hukum adat, segala kebudayaan, selama itu tidak menghambat persatuan Indonesia, selama itu tidak menghambat integritas di bangsa Indonesia ini, kita wajib menghormatinya tanpa terkecuali. Dalam dan yang perlu digarisbawahi adalah selama itu tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara Republik Indonesia. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan yang terucap. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.